Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 12. Kita akan bersama-sama mendengarkannya. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan, kiranya kita mendapatkan pengertian untuk kita terapkan dalam kekinian kita. Mari kita berdoa memohon bijaksana dari Roh Kudus untuk mengerti isi firman Tuhan. Ya Allah, kiranya Engkau menolong kami mengerti firman-Mu dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Pencerahan dari Roh-Mu, ya Tuhan, yang menyatakan kebenaran-Mu kepada kami di hati kami, supaya firman-Mu bukan hanya tersimpan, terukir di hati kami, juga kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam ayat 1 sampai 12 ini, berkali-kali Tuhan menyatakan, "Akulah Tuhan." Sebelumnya, Tuhan telah menyatakan dirinya kepada Musa dan mengutus Musa dengan penyataan firman untuk orang Israel dibebaskan dari perbudakan. Dinyatakan itu kepada Raja Mesir, dan sebelumnya diungkapkan pesan Tuhan ini kepada bangsa Israel. Awal mulanya mereka menerima dengan gembira firman itu. Tetapi faktanya menjadi sebuah kesulitan bagaimana mereka menerimanya, karena Firaun ternyata melakukan suatu tindakan yang lebih keras lagi atas apa yang mereka sudah alami sebelumnya. Penindasan, kerja paksa, dan perbudakan semakin berat. Sehingga orang-orang Israel semakin merasa putus asa dan tidak ada harapan. Berkali-kali Tuhan menyatakan dirinya lagi untuk mempertegas apa yang Dia maukan untuk Musa katakan. Akulah Tuhan. Tuhan yang dalam bahasa Ibraninya disebut Yahweh, yang terjemahannya ialah aku ada sebagaimana aku adanya. Yang menyatakan kemahaan Tuhan yang transenden, yang tak terhampiri, dan saat yang sama yang dekat, yang hadir di dalam kehidupan manusia. Tuhan yang menyatakan diri adalah Tuhan yang berjanji. Tuhan berfirman bahwa pada waktu Ia menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, ketika Ia menyatakan perjanjiannya, Ia belum menyatakan perjanjiannya itu di dalam nama Tuhan, Yahweh, tetapi di dalam nama Elohim, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, yang berdaulat atas segala sesuatu. Di sini dijelaskan perbedaan
pengertian yang mendasar mengenai nama Tuhan. Elohim adalah suatu nama yang dilekatkan pada Maha Pencipta untuk menunjukkan keagungan kebesarannya yang tertinggi, dan tidak ada lagi seperti dia. Ketika dikaitkan dengan janji untuk menunjukkan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti dapat dilaksanakannya. Karena ia yang berdaulat sepenuhnya, yang maha kuasa, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dari tidak ada menjadi ada, yang menopang segala ciptaannya. Ketika nama Tuhan diperkenalkan, dinyatakan kepada Musa, ini bukan hanya untuk mempertegas pengertian mengenai Allah yang mencipta dan Allah yang memelihara, tetapi juga adalah Allah yang menebus. Memberikan kepada Musa suatu indikasi yang mendasar mengenai karya penebusan Allah melalui apa yang ingin dia nyatakan kepada orang Israel di hadapan Firaun dan orang-orang Mesir. Akulah Tuhan. Tuhan yang menyatakan penebusan, membebaskan, melepaskan, menebus, sehingga orang Israel itu mendapatkan kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Inilah yang menjadi suatu pembeda, tetapi sekaligus untuk memperkenalkan Tuhan secara progresif. Elohim menunjukkan kemahaan Tuhan yang transenden, yang berdaulat, yang mencipta, yang memelihara dan menjaga. Diperkenalkan, dinyatakan Tuhan secara progresif, Yahweh, Tuhan yang berjanji, yang menebus. Ini penting untuk kita renungkan. Di ayat 1 dikatakan, akulah Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan, akulah Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan, akulah Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, akulah Tuhan. Dan 4 kali Tuhan mempertegas siapa dirinya. Ini bukan Tuhan yang berbeda dengan Elohim, namun ini untuk menggambarkan kemahaan Tuhan yang berkaitan dengan penebusan. Kalau nanti kita kaitkan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, berbicara dan menyatakan bahwa ia adalah Tuhan, ego eimi, itu mengaitkannya dengan penebusan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pembelajaran ini penting untuk memberikan keteguhan iman kepada Musa, Harun, tua-tua orang Israel dan bangsa Israel, bahwa yang menebus umat Israel, umatnya adalah Tuhan penebus. Apa yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama adalah Tuhan telah menyatakan perjanjiannya. Memperkenalkan dirinya adalah Elohim, yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang berdaulat, mencipta, memelihara. Dan saat itu Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Selanjutnya Tuhan menyatakan diri bahwa ia adalah Tuhan yang menebus, yang tak terhampiri, yang menyatakan diri dalam sejarah, yang menebus umatnya. Yang kedua, ini memberikan kepada kita pengajaran bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya secara progresif. Dan diperkenalkannya berkaitan dengan penebusan. Dan berkaitan dengan keselamatan umatnya yang diperbudak oleh orang-orang Mesir. Yang ketiga, Tuhan memberi penegasan itu kepada Musa, supaya Musa menyadari posisinya sebagai utusan Allah yang memproklamasikan nama Tuhan untuk Israel keluar dari Mesir bebas beribadah kepada Tuhan yang menebus. Yang keempat, memberikan pengertian kepada yang mendengar firman bahwa Tuhan yang menebus adalah Tuhan yang hidup dan yang memberikan kehidupan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, implementasi daripada ayat-ayat yang kita sudah baca dan dengarkan, pertama, kita bersyukur karena di dalam konteks kekinian kita,
Bukan hanya Tuhan memperkenalkan diri dengan nama Elohim, Yahweh, Adonai, tetapi juga menyatakan dirinya kepada kita, dan kita disebut anak-anak Allah dan memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Memperkenalkan dirinya, khususnya anaknya yang inkarnasi, yang menyatakan dirinya adalah anak Allah yang tunggal, dan menyatakan karya Roh Kudus pribadi yang menerapkan keselamatan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur lengkap, sudah, sempurna, memperkenalkan dirinya Allah kepada kita. Masakan kita yang sudah mengenal Allah yang mencipta, memelihara, dan menebus kita. Kita tidak berani memberitakan kabar baik ini kepada orang lain, bahwa penebusan itu sungguh nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pembebasan itu pasti terjadi. Sekalipun di hadapan kita kesulitan sedang terjadi, penindasan akan segera lenyap dan habis, terutama pada waktu kedatangan Tuhan kembali. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya semakin mengasihi Tuhan Allah dengan penuh sukacita, menyongsong kehadiran Tuhan kembali, dan penuh sukacita menjalani ini hidup dengan bebas karena kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, kuasa gelap, dan si jahat. Kita bebas beribadah di mana saja, kapan saja. Kita bebas memberitakan firman. Kita bebas melakukan yang baik, yang benar, yang suci, dan yang adil. Kita bebas dan penuh kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dengarkan. Terima kasih untuk renungan singkat mengerti tentang siapa namamu ya Tuhan, dan pengutusanmu untuk Musa, dan tentunya untuk kami. Kiranya kami boleh menikmati kekuasaan dari Tuhan dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.